القتال لنجزته. ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع، ثم يكون رجل المبارزة مع عبد خالد الوليد. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. Gaza memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan dunia Islam, tetapi jejaknya sudah ada jauh sebelum Islam datang. Di era Mesopotamia kuno, Gaza merupakan bagian penting dari jalur perdagangan dan peradaban di Timur Tengah. Berikut adalah sejarah Gaza di masa Mesopotamia dari sudut pandang Islam. Peran Gaza dalam jalur perdagangan kuno. Gaza terletak di rute perdagangan kuno yang menghubungkan Mesopotamia, Babilonia dan Asyur, Levant, dan Mesir. Wilayah ini menjadi pusat transit barang seperti rempah-rempah, tembaga, dan tekstil. Kekuasaan Mesopotamia atas Gaza. Beberapa kerajaan besar dari Mesopotamia seperti Akkadia, Sargon Agung 2334 hingga 2279 sebelum Masehi, dan Babilonia, Hammurabi 1792 hingga 1750 sebelum Masehi, mungkin memiliki pengaruh di Gaza sebagai bagian dari ekspansi mereka ke wilayah Levant, Asyur dan Babilonia di Gaza. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur menguasai wilayah ini, dan pada abad ke-6 sebelum Masehi, Babilonia di bawah Nebukadnezar II juga mengendalikan Gaza. Hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah Islam, Mesopotamia dikenal sebagai tempat asal Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian melakukan perjalanan ke tanah Syam, termasuk Gaza dan Mesir. Ini menghubungkan Gaza dengan tradisi Islam sejak awal. Gaza dan peradaban kuno dalam Al-Quran. Meskipun Gaza tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, kota-kota kuno yang berhubungan dengan Mesopotamia, seperti Babilonia, disebutkan sebagai pusat peradaban besar yang kemudian mengalami kehancuran karena kezaliman mereka. Jalur perjalanan para nabi Gaza berada di jalur yang dilalui banyak nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam saat perjalanan Bani Israel dari Mesir ke tanah yang dijanjikan. Ketika Islam berkembang pada abad ke-7, Gaza menjadi bagian dari wilayah Muslim di bawah kekhalifahan Rashidin. Sahabat Nabi, Amr bin Al-As, menaklukkan Gaza pada tahun 637 Masehi. Sejak itu Gaza berkembang sebagai kota Islam yang penting. Pada masa Mesopotamia, Gaza berperan sebagai pusat perdagangan dan mengalami pengaruh dari berbagai kerajaan besar seperti Akkadia, Asyur, dan Babilonia. Dalam perspektif Islam, Gaza memiliki keterkaitan dengan perjalanan para nabi, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, serta menjadi bagian penting dari sejarah Islam sejak awal penaklukannya. Gaza adalah kota tua yang memiliki sejarah panjang dan telah mengalami berbagai periode kekuasaan, termasuk di bawah Kekaisaran Romawi kuno. Dalam perspektif Islam, pembahasan sejarah Gaza di era Romawi dapat dikaitkan dengan perkembangan kota ini sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompeius menaklukkan wilayah Palestina, termasuk Gaza, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Hasmonean Yahudi. Gaza kemudian menjadi bagian dari provinsi Yudea di bawah administrasi Romawi. Kota ini tetap menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, Suriah, dan Laut Tengah. Kaum pagan dan Yahudi adalah penduduk mayoritas saat itu, dengan komunitas kecil Kristen yang mulai berkembang pada abad pertama Masehi.
Gaza terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan kemenyan yang berasal dari Arab Selatan dan India. Kota ini menjadi jalur penting bagi para pedagang Nabataean, Arab kuno, Yunani, Romawi, dan Persia. Dalam literatur Islam disebutkan bahwa sebelum kedatangan Islam, Gaza sudah menjadi kota penting bagi orang Arab, terutama kabilah Quraisy yang berdagang ke Syam. Dalam sejarah Islam, Gaza memiliki makna khusus karena diyakini sebagai tempat di mana kakek Nabi Muhammad SAW, Hashim bin Abdul Manaf, wafat dan dimakamkan. Hashim adalah pemimpin Bani Quraisy yang dikenal karena mengembangkan perdagangan Mekah, termasuk jalur ke Syam yang melewati Gaza. Makamnya hingga kini masih ada di Gaza dan menjadi salah satu tempat bersejarah bagi umat Islam. Setelah Romawi beralih ke Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, Gaza menjadi kota Kristen yang penting. Kaisar Konstantinus Agung, memerintah 306 sampai 337 M, memperkenalkan kekristenan sebagai agama resmi, sehingga banyak kuil pagan di Gaza dihancurkan dan digantikan gereja. Pada masa ini, beberapa sarjana Kristen seperti Porfirius dari Gaza berperan dalam menyebarkan agama di kota tersebut. Setelah berkembangnya Islam, Gaza menjadi salah satu kota pertama yang ditaklukkan oleh umat Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 636 Masehi, setelah kemenangan besar di pertempuran Yarmuk 634 Masehi melawan Bizantium. Amr bin al-As, salah satu jenderal Muslim, memimpin pasukan Islam dalam penaklukan Gaza. Setelah penaklukan ini, Gaza menjadi bagian dari wilayah Syam dalam kekhalifahan Islam dan menjadi pusat Islam serta perdagangan. Dalam perspektif Islam, Gaza memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan perdagangan Quraisy, wafatnya kakek Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya menjadi bagian dari dunia Islam setelah penaklukan Muslim. Meskipun berat, di bawah kekuasaan Romawi dan Bizantium sebelum Islam, Gaza tetap menjadi kota strategis yang memainkan peran penting dalam sejarah perdagangan dan keagamaan di dunia Arab. Gaza memiliki sejarah panjang sebagai kota strategis di pesisir Palestina. Pada masa Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, yang berlangsung dari sekitar 395 M hingga awal abad ke-7, Gaza tetap menjadi pusat perdagangan, agama, dan intelektual. Dalam perspektif Islam, periode ini menjadi latar belakang penting sebelum penaklukan Islam pada abad ke-7. Pada masa pemerintahan Bizantium, Gaza adalah bagian dari provinsi Palestina Prima, dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen Ortodoks. Kota ini menjadi pusat teologi Kristen dengan banyak gereja dan sekolah keagamaan. Penyebaran Kristen. Pada abad ke-4 dan ke-5, Kristen menjadi agama dominan di Gaza. Banyak kuil pagan dihancurkan atau diubah menjadi gereja. Tokoh Kristen penting. Gaza menjadi tempat bagi tokoh-tokoh seperti Santo Porfirius yang aktif dalam upaya mengkristenkan penduduk setempat. Pembangunan infrastruktur. Bizantium membangun banyak gereja dan biara di Gaza, termasuk gereja Santo Porfirius yang masih berdiri hingga kini. Sebelum Islam datang, Gaza juga memiliki komunitas Yahudi yang cukup besar, tetapi mengalami tekanan dari pemerintah Bizantium yang melarang praktik keagamaan mereka. Paganisme masih bertahan di Gaza hingga abad ke-5, meskipun akhirnya diberantas oleh pemerintah Bizantium. Gaza tetap menjadi pusat perdagangan penting, menghubungkan Bizantium dengan Arab Selatan dan dunia Persia. Jalur perdagangan Gaza Mekah Yaman digunakan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Gaza menjadi tempat suku Quraisy berdagang, termasuk kakek Nabi Muhammad, Hashim bin Abdul Manaf yang wafat di Gaza. Kota ini juga memiliki hubungan ekonomi dengan wilayah Syam, Hijaz, dan Mesir. Pada awal abad ke-7, Gaza menjadi medan konflik antara Bizantium dan kekhalifahan Islam yang baru muncul. Perang Romawi Persia melemahkan pertahanan Bizantium di Palestina, termasuk Gaza. Pada 634 M, pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin Ash menyerang Gaza sebagai bagian dari ekspansi Islam ke Syam. Setelah pertempuran Ajnadain, Gaza jatuh ke tangan Muslim, menandai akhir kekuasaan Bizantium di wilayah tersebut. Dari perspektif Islam, Gaza pada masa Bizantium adalah kota penting yang menjadi saksi peralihan besar dari paganisme ke Kristen, lalu akhirnya ke Islam. Sebagai pusat perdagangan dan keagamaan, Gaza berperan dalam interaksi antara dunia Arab dan Bizantium sebelum akhirnya ditaklukkan oleh kaum Muslim. Gaza adalah salah satu kota bersejarah dalam peradaban Islam.
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab 634–644 M, kota ini mengalami perubahan penting, terutama setelah ditaklukkan oleh pasukan Muslim dalam rangkaian Futuhat Syam, penaklukan Syam. Gaza merupakan bagian dari wilayah Bilad al-Syam yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Jalur penaklukan. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin al-Ash diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan Palestina, termasuk Gaza. Kota ini berhasil dikuasai sekitar tahun 635 M, menjadikannya salah satu kota pertama yang jatuh ke tangan Muslim dalam kampanye militer di Syam. Strategi dan perlawanan Bizantium. Pasukan Bizantium yang bertahan di Gaza akhirnya menyerah setelah perlawanan sengit. Setelah kemenangan ini, Gaza menjadi pintu gerbang bagi ekspansi Islam ke wilayah Palestina dan sekitarnya. Setelah dikuasai oleh pasukan Muslim, Gaza mengalami perubahan administrasi dan sosial. Umar bin Khattab dikenal dengan kebijakan adilnya terhadap rakyat yang ditaklukkan. Penduduk Kristen dan Yahudi di Gaza diberikan jaminan keamanan sesuai dengan perjanjian Umar, Ahdul Umar. Gaza mulai mengalami islamisasi bertahap dengan pembangunan masjid-masjid awal dan penyebaran ilmu Islam. Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan keilmuan Islam. Setelah masa Umar bin Khattab, Gaza menjadi kota penting dalam sejarah Islam, tempat kelahiran Imam Syafi'i. Gaza adalah kota kelahiran Imam Syafi'i, salah satu imam besar dalam fiqh Islam. Ini menjadikan Gaza sebagai kota penting dalam sejarah pemikiran Islam. Benteng Islam dalam perang salib dan perang melawan penjajah. Gaza berperan sebagai benteng Islam dalam menghadapi perang salib dan invasi dari barat. Di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, Gaza menjadi bagian dari dunia Islam dengan proses yang relatif damai dan terorganisir setelah penaklukan. Kota ini berkembang menjadi pusat Islam awal, terutama dalam perdagangan, keilmuan, dan dakwah. Gaza, sebagai salah satu kota tertua di dunia, memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam. Pada masa dinasti Umayyah, kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan, militer, dan keilmuan Islam. Berikut beberapa aspek penting dari sejarah Gaza dalam periode ini. Jalur perdagangan penting. Gaza terletak di persimpangan jalur perdagangan antara Semenanjung Arab, Mesir dan Syam, Suriah, Palestina, dan Lebanon saat ini. Perdagangan dengan Afrika dan Timur Tengah. Kota ini menjadi pusat transit bagi barang-barang seperti rempah-rempah, kain, dan logam. Pembangunan infrastruktur. Dinasti Umayyah memperkuat jalur perdagangan dan membangun pasar, serta fasilitas publik di Gaza. Peran strategis dalam jihad Islam. Gaza menjadi basis militer penting dalam ekspansi Islam ke Afrika Utara dan wilayah Bizantium. Benteng pertahanan Islam. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperkuat pertahanan Gaza sebagai bagian dari garis pertahanan Islam melawan Bizantium. Gaza sebagai markas pasukan Umayyah. Pasukan Umayyah sering ditempatkan di Gaza untuk menjaga kestabilan wilayah Palestina dan melindungi rute haji dari Syam ke Makkah. Lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Meskipun terjadi setelah dinasti Umayyah runtuh, Gaza adalah tempat kelahiran Imam Asy-Syafi'i, pendiri salah satu mazhab fikih dalam Islam, pusat keilmuan Islam. Gaza menjadi tempat berkembangnya ilmu hadis, fikih, dan tafsir selama era Umayyah dengan banyak ulama yang mengajar di masjid-masjid setempat. Dukungan Umayyah terhadap pendidikan. Khalifah-khalifah Umayyah mendukung penyebaran ilmu pengetahuan termasuk di Gaza. Bagian dari provinsi Syam. Gaza berada di bawah administrasi Syam yang merupakan wilayah utama dalam kekuasaan Umayyah. Gubernur yang ditunjuk oleh khalifah. Setiap wilayah memiliki gubernur yang diangkat langsung oleh khalifah di Damaskus. Gaza sering diperintah oleh gubernur Syam seperti Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dengan kebijakan kerasnya. Pengembangan infrastruktur kota. Umayyah membangun masjid, jalan, dan sistem irigasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di Gaza. Pertahanan melawan Bizantium. Gaza menjadi benteng pertahanan melawan serangan kekaisaran Bizantium dari utara. Ketegangan internal di akhir kekuasaan Umayyah.
Pada akhir abad ke-8, dinasti Umayyah menghadapi perlawanan dari kelompok Abbasiyah dan pemberontakan lokal. Meskipun Gaza tetap setia pada Umayyah, akhirnya wilayah ini jatuh ke tangan dinasti Abbasiyah pada 750 Masehi. Di masa dinasti Umayyah, Gaza berkembang sebagai kota strategis dalam perdagangan, militer, dan ilmu pengetahuan Islam. Kota ini menjadi bagian dari rute perdagangan penting dan basis pertahanan melawan Bizantium. Selain itu, Gaza juga menjadi pusat awal bagi perkembangan keilmuan Islam yang nantinya melahirkan tokoh besar seperti Imam Asy-Syafi'i. Gaza, sebuah kota yang strategis di pesisir Palestina, memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, termasuk di masa dinasti Abbasiyah. Pada periode ini, Gaza tetap menjadi bagian penting dari dunia Islam, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun keagamaan. Ketika Abbasiyah menggantikan Umayyah pada tahun 750 Masehi, Gaza tetap menjadi bagian dari provinsi Syam, Bilad al-Syam, yang berpusat di Damaskus. Namun, di bawah Abbasiyah, pusat kekuasaan berpindah ke Baghdad yang menyebabkan perubahan dalam administrasi Gaza. Meskipun jauh dari ibu kota Baghdad, Gaza tetap memiliki peran strategis karena berada di jalur perdagangan antara Mesir, Suriah, dan Hijaz. Kota ini juga menjadi pintu gerbang bagi para jemaah haji yang berasal dari Afrika Utara menuju Mekah. Pada masa Abbasiyah, Gaza menjadi pusat keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis, tafsir, dan fikih. Beberapa ulama penting yang berasal dari Gaza atau berkunjung ke sana antara lain Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang lahir di Gaza sebelum pindah ke Mekah dan Madinah. Pengaruhnya terhadap pemikiran Islam sangat besar, terutama di dunia Sunni. Para ulama hadis, Gaza menjadi tempat berkembangnya kajian hadis dengan banyak ulama yang meriwayatkan hadis dari para sahabat dan tabi'in. Seiring melemahnya kekuasaan Abbasiyah pada abad ke-9 dan ke-10, Gaza mengalami beberapa periode ketidakstabilan, terutama akibat pemberontakan dan perebutan wilayah oleh dinasti-dinasti lokal, seperti kekuasaan dinasti Tuluniyah. Wilayah Mesir dan Syam, termasuk Gaza, sempat dikuasai oleh dinasti Tuluniyah yang berpusat di Mesir, dinasti Ikhsyidiyah. Setelah Tuluniyah runtuh, Gaza berada di bawah kekuasaan dinasti Ikhsyidiyah yang tetap mengakui Abbasiyah sebagai khalifah nominal, Fatimiyah. Pada akhirnya, kekhalifahan Fatimiyah yang berbasis di Mesir merebut Gaza dari Abbasiyah dan menjadikannya bagian dari wilayah mereka. Gaza juga menjadi benteng penting dalam mempertahankan wilayah Islam dari ancaman eksternal, terutama dari tentara salib yang mulai menyerang Palestina pada akhir abad ke-11. Pada 1099 M, selama Perang Salib pertama, tentara salib menduduki sebagian besar wilayah Palestina, termasuk Gaza. Namun, pada abad ke-12, Salahuddin al-Ayyubi, yang sebelumnya adalah jenderal dinasti Abbasiyah dan Fatimiyah, berhasil membebaskan Gaza dari kekuasaan salibis dan mengembalikannya ke tangan Muslim. Pada masa Abbasiyah, Gaza tetap menjadi kota penting dalam dunia Islam, baik sebagai pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, maupun benteng pertahanan Islam. Namun, karena kelemahan Abbasiyah pada abad-abad berikutnya, Gaza sering berpindah tangan ke berbagai dinasti Muslim lainnya sebelum akhirnya jatuh ke tangan tentara salib dan kemudian direbut kembali oleh Salahuddin. Sejarah Gaza selama invasi Mongol dalam perspektif Islam berkaitan dengan peristiwa penting dalam Perang Mongol Mamluk, terutama pertempuran Ain Jalut 3260, yang menjadi titik balik dalam menghentikan ekspansi Mongol ke dunia Islam. Berikut adalah ulasan sejarahnya. Pada abad ke-13, pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerbu dunia Islam, menghancurkan Baghdad 2558 dan menumbangkan kekhalifahan Abbasiyah. Setelah itu, Mongol melanjutkan ekspansinya ke wilayah Syam, Suriah, Palestina, dan berhasil menaklukkan Aleppo, Damaskus, hingga Gaza.
pada awal 2260. Gaza menjadi salah satu kota yang jatuh ke tangan Mongol saat mereka bergerak ke selatan. Ketika Mongol menduduki Gaza, mereka menerapkan kebijakan brutal seperti di kota-kota lain. Pembantaian massal terhadap penduduk muslim, penghancuran masjid, madrasah, dan bangunan Islam. Perusakan ekonomi dan jalur perdagangan, karena Gaza adalah jalur utama rute perdagangan antara Mesir dan Syam. Namun, Mongol tidak lama menguasai Gaza karena situasi politik di Mongol berubah. Hulagu Khan harus kembali ke tanah Mongol setelah kematian Mongke Khan 2559, meninggalkan pasukan kecil di bawah Kit Bukka, Jenderal Kristen Nestorian yang memimpin sisa pasukan Mongol. Setelah jatuhnya Gaza, kekuatan muslim terbesar yang tersisa adalah Kesultanan Mamluk di Mesir, yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz dan jenderalnya Baybars. Mamluk yang berasal dari budak militer Islam menjadi harapan terakhir umat Islam untuk menghadapi Mongol. Pada Maret 1260, pasukan Mongol bergerak ke Mesir, tetapi harus menghadapi pasukan Mamluk di Ain Jalut, Galili, Palestina. Pada 3 September 1260, Mamluk dan Mongol bertempur di Ain Jalut, dan Mamluk menggunakan strategi militer cerdik untuk mengalahkan Mongol. Setelah kemenangan ini, Mamluk mengejar sisa-sisa pasukan Mongol hingga ke Gaza dan berhasil membebaskan kota tersebut. Gaza kemudian kembali ke kekuasaan Muslim, dan di bawah dinasti Mamluk, kota ini mulai dipulihkan, menghentikan ekspansi Mongol ke dunia Islam. Ain Jalut menjadi kemenangan besar pertama Muslim melawan Mongol dan membuktikan bahwa mereka bukan kekuatan tak terkalahkan. Kebangkitan Mamluk sebagai pelindung Islam. Setelah menang, Mamluk menjadi kekuatan dominan di dunia Islam, menggantikan Abbasiyah yang telah hancur. Gaza kembali menjadi pusat perdagangan dan Islam. Setelah dibebaskan, Gaza mulai dibangun kembali, menjadi bagian penting dari jalur perdagangan dan rute peziarah menuju Makkah. Gaza sempat jatuh ke tangan Mongol pada 2260, tetapi segera direbut kembali oleh Mamluk setelah kemenangan di Ain Jalut. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam sejarah Islam, karena menghentikan gelombang Mongol dan menandai kebangkitan Mamluk sebagai pelindung dunia Islam. Gaza memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan Mesir, Syam, Levant, dan Jazirah Arab. Pada masa dinasti Mamluk 2550 sampai 1517, Gaza menjadi salah satu kota penting dalam pemerintahan Islam, terutama sebagai pusat militer, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Peran Gaza dalam menghadapi invasi Mongol 2260. Setelah jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol 2258, pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan bergerak ke wilayah Syam. Sultan Qutuz dan panglima besarnya, Baybars, memimpin Mamluk dalam pertempuran Ain Jalut 2660 yang berhasil mengalahkan Mongol. Gaza menjadi benteng pertahanan pertama di mana pasukan Mamluk menghadapi serangan Mongol sebelum kemenangan di Ain Jalut. Setelah kemenangan ini, Mamluk memperkuat Gaza sebagai garis pertahanan strategis melawan ancaman dari timur dan Eropa. Gaza dan Perang Salib, Gaza juga berperan penting dalam melawan sisa-sisa tentara salib yang masih bertahan di wilayah pesisir Palestina. Sultan Baybars setelah menjadi sultan membersihkan sisa-sisa pasukan salib di Palestina, termasuk wilayah Gaza. Ia memperkuat pertahanan kota dan membangun benteng serta infrastruktur militer. Gaza berkembang sebagai pusat perdagangan utama antara Mesir, Hijaz, dan Syam. Kota ini menjadi titik transit bagi kafilah dagang yang membawa rempah-rempah, sutra, dan barang dari timur ke dunia Islam dan Eropa. Di bawah Mamluk, jalur perdagangan dari India dan Yaman ke Mediterania melalui Gaza semakin diperkuat. Gaza menjadi pusat keilmuan Islam dengan berkembangnya madrasah dan masjid. Banyak ulama dan fuqaha, ahli hukum Islam, yang berkontribusi dalam perkembangan fiqh dan ilmu Islam di kota ini. Salah satu ulama terkenal dari Gaza adalah Imam Syihabuddin Al-Qarafi
yang menulis banyak kitab dalam bidang ushul fiqh dan fiqh maliki. Masjid Agung Gaza, Masjid Omari, berkembang menjadi pusat pembelajaran Islam yang terkenal di wilayah Syam. Pada akhir era Mamluk, Gaza mulai melemah akibat konflik internal dan serangan eksternal, terutama dari Kesultanan Utsmaniyah yang semakin kuat. Pada tahun 1517, Sultan Selim I Baram dari Utsmaniyah mengalahkan Mamluk dalam pertempuran Ridania yang menandai berakhirnya kekuasaan Mamluk dan masuknya Gaza ke dalam wilayah Utsmaniyah. Di bawah dinasti Mamluk, Gaza memainkan peran strategis dalam pertahanan Islam, menjadi pusat perdagangan, dan berkembang sebagai kota ilmu. Keberadaannya sangat penting dalam melawan Mongol dan tentara salib, serta memperkokoh jaringan perdagangan Islam. Gaza tetap menjadi kota kunci dalam dunia Islam hingga jatuh ke tangan Utsmaniyah pada 1517. Sejarah Gaza di masa dinasti Ayyubiyah, dalam perspektif Islam, Gaza memiliki sejarah panjang sebagai kota strategis di jalur perdagangan dan militer yang menghubungkan Mesir dengan Syam, Suriah, Palestina, dan Lebanon. Pada masa dinasti Ayyubiyah 1187 sampai 1250, Gaza menjadi pusat penting dalam upaya pembebasan wilayah Muslim dari kendali pasukan salib. Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin Muslim dari suku Kurdi yang menjadi Sultan Mesir dan Syam, memulai kampanye militer untuk merebut kembali wilayah Muslim dari tentara salib. Setelah kemenangan di pertempuran Hattin, Salahuddin berhasil merebut banyak wilayah penting dari tentara salib, termasuk Yerusalem, Akko, Jaffa, dan Gaza. Gaza dibebaskan tanpa perlawanan berarti karena pasukan salib melemah setelah kekalahan besar di Hattin. Setelah direbut dari tentara salib, Salahuddin menjadikan Gaza sebagai benteng pertahanan utama di jalur antara Mesir dan Syam. Salahuddin membangun kembali benteng dan tembok kota Gaza yang sempat hancur selama pendudukan salibis. Gaza menjadi pusat militer dan perdagangan yang menghubungkan Kairo dan Damaskus. Setelah kematian Salahuddin pada 1193, dinasti Ayyubiyah mengalami perpecahan internal. Beberapa penguasa Ayyubiyah di Mesir dan Syam bersaing memperebutkan kekuasaan, sementara tentara salib berusaha merebut kembali wilayah yang hilang. Tahun 1192, Raja Richard the Lionheart dari Inggris menandatangani perjanjian Jaffa dengan Sultan Al-Kamil, penguasa Ayyubiyah, yang mengakui kendali Muslim atas Gaza, tetapi membiarkan tentara salib tetap menguasai wilayah pesisir Palestina. Tahun 1239, Raja Henry III dari Inggris berusaha merebut Gaza, tetapi pasukan Ayyubiyah berhasil mempertahankannya. Pada pertengahan abad ke-13, kekuasaan Ayyubiyah mulai melemah akibat 1. Persaingan internal di antara anggota keluarga Ayyubiyah. 2. Tekanan dari tentara salib dan bangsa Mongol. 3. Bangkitnya Mamluk di Mesir yang akhirnya menggantikan dinasti Ayyubiyah pada 1250. Pada tahun 1250, dinasti Ayyubiyah digantikan oleh Kesultanan Mamluk yang kemudian memperkuat pertahanan Gaza dan menggunakannya sebagai basis utama melawan tentara salib dan Mongol. Di bawah dinasti Ayyubiyah, Gaza dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 setelah kemenangan di Hattin, menjadi benteng pertahanan penting dalam melindungi rute antara Mesir dan Syam, berperan dalam konflik berkepanjangan dengan tentara salib hingga masa akhir Ayyubiyah. Pada 1250, akhirnya berada di bawah kendali Kesultanan Mamluk yang melanjutkan perjuangan melawan salibis dan Mongol. Sejarah Gaza di era Ayyubiyah adalah bagian dari perjuangan umat Islam dalam merebut kembali tanah suci dan mempertahankan kekuasaan Islam di Palestina. Gaza, sebagai bagian dari Palestina, memiliki sejarah panjang perjuangan dan perlawanan dalam era modern, khususnya dalam konteks konflik dengan Zionisme, penjajahan, dan upaya mempertahankan identitas Islam di tengah tekanan global.
Berikut adalah sejarah Gaza dalam era modern dari sudut pandang Islam. Gaza berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah selama lebih dari 400 tahun. Gaza sebagai kota Islam yang makmur, berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Terdapat banyak madrasah, masjid, dan ulama yang memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Palestina. Hubungan erat dengan dunia Islam, khususnya Mesir, Suriah, dan Hijaz. Masa kemunduran, akhir abad ke-19, awal abad ke-20, Kekaisaran Utsmaniyah mulai melemah, dan wilayah Palestina mengalami ketidakstabilan. Bangsa Eropa, khususnya Inggris, mulai mengincar wilayah ini karena lokasinya yang strategis. Pada Perang Dunia I, Inggris merebut Palestina dari Utsmaniyah dan menjadikannya bagian dari mandat Inggris atas Palestina tahun 92 sampai tahun 448. Deklarasi Balfour tahun 1917, Inggris mendukung pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina yang bertentangan dengan keinginan mayoritas Muslim Palestina. Zionis mulai bermigrasi ke Palestina dalam jumlah besar, didukung oleh Inggris. Perlawanan Muslim Palestina, pemberontakan Arab, umat Islam di Gaza dan seluruh Palestina melakukan perlawanan bersenjata terhadap Inggris dan imigran Zionis. Banyak ulama dan pemimpin Muslim dibunuh atau dipenjara oleh Inggris. Pada tahun 1948, setelah Inggris meninggalkan Palestina, Zionis mendeklarasikan berdirinya Israel yang langsung memicu Perang Arab-Israel 1948. Gaza menjadi tempat pengungsian besar-besaran Muslim Palestina setelah lebih dari 750.000 warga Palestina terusir dari wilayah yang menjadi Israel. Gaza dikuasai oleh Mesir, tetapi tidak dianeksasi, sehingga statusnya tetap tidak jelas. Kelompok perlawanan Islam mulai berkembang, termasuk cikal bakal organisasi perjuangan Islam seperti Hamas. Pada Perang 6 Hari 1967, Israel merebut Gaza dari Mesir dan mendudukinya selama hampir 40 tahun. Kebijakan Israel terhadap Muslim Gaza, pembangunan permukiman Yahudi di Gaza yang menindas penduduk asli Muslim Palestina, penindasan terhadap sekolah-sekolah Islam dan aktivitas keagamaan, blokade ekonomi yang memperburuk kondisi Muslim Gaza, munculnya perlawanan Islam, Intifada pertama, tahun 1987 hingga 1993, perlawanan rakyat Muslim Palestina terhadap pendudukan Israel, lahirnya Hamas, 1987. Gerakan Islam yang lahir di Gaza dengan tujuan memperjuangkan Palestina berdasarkan prinsip Islam. Intifada kedua, 2000 hingga 2005. Perlawanan besar-besaran terhadap pendudukan Israel. Pada tahun 2005, Israel menarik pasukannya dari Gaza, tetapi tetap mengepung dan memblokade Gaza dari darat, laut, dan udara. Blokade Gaza oleh Israel sejak 2007. Setelah Hamas memenangkan pemilu dan menguasai Gaza pada 2007, Israel memperketat blokade. Penduduk Gaza menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, listrik, dan bahan bakar akibat blokade. Serangan militer Israel terhadap Gaza 2008 dan 2009, 2012, 2014, 2021, dan 2023, Israel melancarkan serangan besar terhadap Gaza, menewaskan ribuan warga sipil Muslim. Masjid-masjid, sekolah Islam, dan rumah sakit sering menjadi target serangan. Perlawanan Islam berlanjut, Hamas dan kelompok perlawanan Islam lainnya terus bertahan, menggunakan roket dan terowongan untuk melawan Israel. Umat Islam di seluruh dunia terus mendukung perjuangan Gaza melalui doa, bantuan kemanusiaan, dan diplomasi internasional. Gaza dalam perspektif Islam adalah benteng perjuangan Muslim Palestina melawan penjajahan dan penindasan. Dari era Utsmaniyah hingga hari ini,
Gaza tetap menjadi simbol keteguhan iman, perlawanan jihad, dan semangat mempertahankan tanah suci Islam. Meskipun menghadapi blokade dan serangan, penduduk Gaza terus mempertahankan identitas Islam dan semangat perjuangan untuk membebaskan Palestina.